शुक्रिया दादा। ओ मैडम मैडम ना डब्बरू मैडम। Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kita sapa-sapa dulu nih para penonton setia LK21 Revive. Terima kasih buat Edioyo Sunardi dari Bandung, Mas Duk Malolo dari Madura, Kita Bisa dari Sulawesi Tenggara, Siti Soleda dari Papua, Ihsan Maulana dari Padang, Al Gaming dari Nganjuk, Al-Zaki Channel, Nanda Lutfian dari ujung Sumatera, Yohanes Oliveira dari Timur Leste, Rizky Adi Permana dari Gresik. Dan buat teman-teman yang belum mimin sapa, nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Bola Sangkar. Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Di wilayah Kolkata, sekelompok mafia melakukan human trafficking, perdagangan narkoboy, penjualan senjata. Pemimpin mafia ini bernama Alexander. Mempunyai kaki tangan bernama Bilal dan Charles yang merupakan adik dari Alex. Untuk wilayah Kolkata dipegang oleh Bilal, di bawah pemerintahannya mereka melakukan penculikan pada gadis-gadis di bawah umur untuk dijual belikan. మా బిజినెస్ గురించి ఎవడైనా ఎంక్వైరీ చేస్తే ఆ నెక్స్ట్ మినిట్ మించిన గ్యాంగ్స్టర్ మాన్స్టర్ డెస్ట్రాయర్ రావాలి. Ketika mereka mulai mengalami gangguan ketika datang kakak beradik Sankar dan Mahalaksmi ke Kolkata. Mereka pindah ke Kolkata untuk memperbaiki nasib dan juga mencari suasana yang baru. Mereka menyewa sebuah tempat di lantai 2 dengan pemandangan yang sangat indah. Mahi mempunyai banyak keinginan dengan rumah ini. Ia meletakkan merpati, tupai, kelinci, dan cita di beberapa sudut rumah. Hal ini membuat pemilik rumah takut karena mereka membawa kebun binatang ke rumahnya. Namun itu hanya bercandaan mereka saja. Ternyata itu adalah sebuah lukisan. Mahi sangat pandai melukis. Mahi akan melanjutkan kuliahnya melukis di Kolkata. Keesokan harinya, Sankar mengantarkan Mahi untuk mendaftar kuliah walaupun terlambat. Sesampainya di sana, mereka harus menunggu karena kaprodinya sedang mengadakan rapat. Saat menunggu, Mahi kemudian melukis wajah kaprodi tersebut. Mereka memiliki kesempatan walau pembelajaran sudah mulai selama 2 bulan. Sankar menunjukkan sketsa wajahnya kepada kaprodi dan ia sangat menyukainya. Mahi memang berbakat. Sankar mencari pekerjaan, melamar sebagai supir taksi dengan dibantu pemilik rumah yang disewanya karena ia mengenal pemilik perusahaan taksi tersebut yang bernama Bamsi. शुक्रिया बहन जी, शुक्रिया। Pelanggan pertama Sankar adalah seorang gadis yang berprofesi sebagai pengacara yang bernama Lasya. Saat akan menghadiri sidang, tiba-tiba saja mobilnya mogok dan ia memanggil taksi untuk pergi ke pengadilan. Namun sayang, penumpang turun tanpa membayar. Setelah Sankar memarkirkan mobilnya, ia kemudian menyusul masuk ke pengadilan untuk meminta uang taksi sebanyak Rp250. Ini bagai angin segar buat Lasya tersebut karena ia mendapatkan orang yang bisa menggantikan saksi yang mabuk. Mereka akan membela keluarga yang akan kehilangan rumahnya. నీకు యాక్టింగ్ ఏమైనా వచ్చా? అలాంటిది నాకు చట్టానికి కళ్ళు లేవు, నీకు నోరు లేదు, మూగవాడైనా శంకరేనా సాక్షి. Persidangan berjalan sesuai dengan keinginan pengacara saat hakim akan menandatangani berkas. Tiba-tiba saja telepon Sankar berbunyi dan tanpa sadar Sankar mengangkatnya dan itu berarti pengacara dan Sankar telah menipu pengadilan. Hakim memberikan sanksi pada Lasya dengan mengskor selama 3 tahun untuk tidak datang ke pengadilan lagi. Sankar mencoba peruntungan dengan pergi ke bandara mencari penumpang kedua. Dan ada seorang pria yang berprofesi sebagai pilot yang menghentikannya untuk pulang ke rumah. Saat di tengah jalan, telepon Sankar berdering. Mahi mengabarkan jika ia sudah selesai kuliah dan menunggu jemputan. Namun saat ini Sankar ragu untuk meminta izin menjemput adiknya dulu kepada pemuda itu. Ternyata diizinkan. Pemuda itu terpesona dengan wajah ayu dan sifat berbaginya. Sankar memperkenalkan Mahalaksmi dan pemuda itu memperkenalkan diri sebagai Sekar.
Sekar bertemu dengan ayah dan ibunya ketika melihat jas pengacara kakaknya yang berada di rumah di lantai atas. Kakaknya dalam emosi yang tinggi karena kesal dengan Sankar, sang supir taksi. Ia latihan tinju dengan membayangkan wajah Sankar. Di kantor polisi, para sopir taksi dikumpulkan untuk dimintai bantuan mengenai mafia yang berkuasa di Kolkata. Satu persatu data mereka ditampilkan seperti Bilal yang bertugas memilih target, Charles yang menculik dan memperdagangkan para gadis ke luar negeri, dan pemimpin mereka adalah Alexander yang tidak diketahui di mana keberadaannya. Namun, dia adalah yang mengendalikan semua. Polisi meminta bantuan kepada sopir taksi karena jaringan mereka yang luas dan bersinggungan dengan berbagai macam penumpang. Identitas pelapor akan kami jaga tenang saja. Malam hari saat pulang dari kantor polisi, Sankar dan bosnya dihadang di tengah jalan oleh Lasya yang merasa hidupnya dihancurkan oleh Sankar. Bosnya Sankar turun dari mobil dan mengatakan, jangan ada yang berani mengganggu adiknya. Kalau ada yang berani, maka aku akan mengeluarkan senjata paling mematikan. Lalu ia mengambil sesuatu dari dalam sakunya. Ternyata ia mengeluarkan ponsel dan segera memfoto mereka bertiga yang masih terlihat tidak percaya dengan kelakuan orang yang ada di hadapannya. Bosnya Sankar berkata, jika foto itu sebagai bukti akan di-share di medsos biar viral. Pengacara yang emosi hendak maju memukul, tetapi ditahan oleh dua orang temannya yang segera membawanya pergi. Di kuil, Sekar mengikuti Mahi dan Mahi tahu jika beberapa hari ini Sekar mengikutinya. Sekar ingin lebih dekat dengan Mahi, namun Mahi tidak menghiraukannya. Ternyata Sankar juga berada di kuil dan melihat apa yang dilakukan Sekar. Sekar segera kemudian menjelaskan jika ia tidak memiliki maksud yang jahat. Sankar kemudian memberitahu pada Sekar jika ia menyukai Mahi, maka katakan dengan tulus. ఇష్టపడితే వెళ్ళి ధైర్యంగా చెప్పండి. Saat sedang menunggu penumpang dari kaca spion, Sankar melihat orang-orang yang menjadi target polisi. Segera ia kemudian menelpon komisaris polisi dan mengatakan lokasi yang berada di gudang tua. Polisi segera bergerak sesuai dengan informasi yang diberikan Sankar. Terjadilah kemudian baku tembak yang mengakibatkan 4 orang buronan polisi itu tewas di tempat. Ini merupakan pencapaian yang besar bagi kepolisian. Bilal memerintahkan anak buahnya mencari informasi siapa yang menjadi informan polisi. Ternyata informan itu seorang sopir taksi yang bernama Sankar. Cari dia dan bawa kemari. Justru mereka membawa kematian mereka sendiri. Anak buah Bilal mengatakan akan membunuh Sankar. Tidak ada yang selamat. Sankar masuk ke tempat di mana Bilal dan teman-temannya berpesta narkoboy dan mulai menghabisi satu persatu semua yang ada di sana. Sankar terus mengejar Bilal hingga ke geladak kapal, lalu kemudian membelit leher Bilal dengan rantai, kemudian menggantung mayat Bilal di sana sebagai langkah awal agar Charles muncul. Sankar menghilangkan semua jejak keberadaan dirinya. Pulang ke rumah, Sankar kemudian menyimpan pistol yang ia gunakan dan pergi menemui Mehi. Menatapnya penuh dengan penyesalan. Orang tua Sekar mendatangi rumah Sankar dan bermaksud menanyakan kesediaan Mahi dan Sankar jika mereka datang untuk melamar Mahi. Sankar menyerahkan sepenuhnya pada Mahi, sedangkan Mahi mengatakan apa yang menjadi kebahagiaan kakaknya itu akan menjadi kebahagiaannya juga. Lalu, siapa yang akan memutuskan, kata orang tua Sekar? Pemilik rumah yang datang mengatakan jika mereka menerima lamaran ini. Di seberang sana, Sekar kemudian berteriak senang karena lamarannya diterima. Acara pertunangan kemudian dilaksanakan dengan meriah. Ketika akan mulai, Sankar masih belum berkumpul dengan mereka. Lasya berinisiatif memanggilkan calon kakak iparnya Sekar. Ketika sudah dekat, kejadian tak diduga terjadi. Lasya terpleset kulit pisang dan berakhir di pelukan Sankar. Lasya mengatakan, kamu pembawa sial, kenapa ada di sekitar tempat pesta adikku? Ini adalah pesta pertunangan adikku juga, kata Sankar. Mahalakshmi? Lasya menyebut namanya. Sekar sambil menunjuk ke Lasya. Lasya berlari dan berteriak untuk membatalkan acara pertunangan ini. Sambil menunjuk ke arah Sankar, Lasya mengatakan jika supir taksi ini yang menghancurkan karirnya. Mahi bertanya, jadi wanita penumpang pertama kakak tak sesuai harapan Lasya. Pesta tetap berlangsung. Lasya pergi dengan perasaan kesal dan berkabung dengan Bami untuk menyusun rencana membalas dendam Sankar. Esokan harinya ketika Sankar mencari penumpang,
Ia mendapat telepon dari Lasya mengatakan jika Mahi telah diculik. Panik dan takut kehilangan Mahi membuat Shankar mengemudi dengan ugal-ugalan karena ingin cepat sampai. Namun ketika sampai tempat yang diberitahu Lasya, Shankar melihat adiknya baik-baik saja, tidak bisa menahan emosi dan hampir memukul Lasya. Tembok di sebelahnya yang hancur menjadi sasaran kekesalannya pada Lasya. Shankar mengatakan, jika Mahi adalah segalanya bagiku, aku tidak akan dapat bernafas jika terjadi sesuatu dengannya. Jangan pernah menjadikan ini sebagai lelucon. Lasya terpesona dengan Shankar, melihat amarah di matanya ketika orang yang disayang dalam bahaya. Charles mendatangi kamar mayat, melihat jasad Bilal, lalu kembali ke kapal untuk melihat keadaan di sana, mencari bukti keberadaan pembunuh adiknya. Mereka yang mendapatkan rekaman CCTV, walaupun wajahnya tidak terlihat, namun satu petunjuk yang mereka bisa gunakan, yaitu pelaku menerima telepon sebelum membunuh Bilal. Charles memerintahkan anak buahnya untuk mencari informasi siapa saja yang menelpon pada jam itu. Di lantai bawah sebuah mall yang terkenal dan dijadikan markas IT para mafia, Charles mengawasi anak buahnya yang bekerja mencari posisi ponsel yang mereka cari. Setelah mengirimkan lokasinya, anak buah Charles pergi untuk mencarinya. Ternyata GPS itu menuju ke arah mereka. Sama-sama berada di mall ini. Mereka bersiap di depan pintu lift. Namun mereka temukan adalah anak buah yang sudah tidak bernyawa. Shankar masuk melalui jendela kaca dan membunuh mereka satu persatu. Charles hendak melarikan diri ke rooftop. Namun Shankar berhasil mengejarnya dan kembali membunuh mereka semua dengan sebuah pedang. Terakhir, Charles melakukan perlawanan. Teleponnya jatuh dan berdering. Alex menelpon Charles dan Shankar lah yang mengangkatnya. Ia kemudian menyapa Alex dan mengatakan akan membunuh Alex sama seperti ia membunuh Bilal dan Charles. Lasya histeris melihat pembunuhan yang dilakukan Shankar. Ia hendak pergi namun dihalangi oleh Shankar. Lasya mengancam akan mengatakan semua yang ia lihat kepada keluarga dan membatalkan pertunangan itu. Namun hal mengejutkan Lasya dengar jika Mahi bukanlah adiknya dan Shankar menceritakan apa yang terjadi. Flashback on. Sebelum mereka berasal dari Hyderabad dan aku terkenal sebagai bola Shankar, preman di sana. Suatu hari datang polisi yang meminta bantuan karena kantor mereka diserang oleh preman yang lain karena mereka salah menangkap orang. Preman itu mengatakan jika ini adalah daerah kekuasaannya dan dia didukung oleh para mafia-mafia hebat. Ternyata mereka merupakan bagian dari kelompok si Alex. Shankar mengalahkan mereka semua dan memimpin preman itu dimasukkan ke penjara. Shankar terkenal sadis dalam menghadapi lawannya. Malam harinya, dalam kondisi hujan, Shankar berjalan sendiri dalam keadaan mabuk. Dua orang mengendarai motor menghampirinya dan menusuknya sebanyak 2 kali. Karena dalam keadaan mabuk ia tidak sanggup melakukan perlawanan. Jatuh tersungkur di aspal. Tak ada yang menolong hingga datanglah Mahalaksmi dengan menggunakan motor metiknya. Mahi kemudian meminta pertolongan namun tidak ada yang mau menolong karena takut. Akhirnya Mahi membawa Shankar ke rumah sakit dengan menggunakan kendaraan yang lewat. Mahi mengaku jika yang terluka ini adalah kakaknya. Shankar segera mendapatkan pertolongan dan Mahi pun kemudian mendonorkan darahnya karena Shankar mengalami pendarahan yang sangat hebat. Mahi yang meninggalkan Shankar saat keadaan sudah membaik. Di rumah Mahi, keluarganya kedatangan orang yang ingin membeli tanahnya yang akan dibangun lahan parkir karena di depan sana ia akan membangun sebuah mall. Namun ayahnya tidak mau menjual tanah tersebut karena merupakan rumah tua peninggalan dari leluhurnya. Saudaranya Mahi memiliki ide untuk meminta bantuan pada Shankar. Mereka pun kemudian menemui Shankar di kantornya. Mahi ingat jika Shankar adalah orang yang ia tolong dan mereka sekarang berada di rumah Mahi. Masuk ke dalam rumah mereka disambut oleh seekor anjing yang bernama Sami. Shankar takut pada anjing hingga ia terloncat kaget dan mendengar gonggongannya Sami. Orang-orang utusan pemilik mall datang dan sebelum mereka sampai di rumah Mahi, Shankar menghadiahi mereka sebuah peluru dan mengatakan,
jika keluarga ini dilindungi oleh Sekar. Jadi jangan ada yang berani mengganggu. Saat inilah telepon Sekar berdering. Ternyata pemilik mal yang menelpon dan memberi penawaran 10 lak jika Sankar bisa mengambil surat-surat rumah itu. Rencana kemudian dijalankan tanpa ada rasa curiga. ఆయన ఏమంత మంచోడు కాదు డబ్బులు తీసుకొని వచ్చిండు. Ayahnya Mahi kemudian menandatangani beberapa surat yang tidak tahu apa isinya. Anak buah Sankar kemudian memberitahu jika rumah ini berharga puluhan crore dan kita hanya diberi 10 lak. Saat menelpon pemilik mal, Sankar kemudian meminta pembayaran 50. Namun pemilik mal menawarkan 1 crore dan Sankar setuju. Saat ayah Mahi datang mengajak mereka untuk makan, Sankar kemudian memintanya untuk mengosongkan rumah. Lalu anak buah Sankar menunjukkan surat pengalih kepemilikan atas namanya. Sankar kemudian memberi waktu 10 hari untuk mengosongkan rumah ini. Sankar mendatangi kampus Mahi untuk meminta tanda tangannya sebagai ahli waris. Ketika sampai, Sankar melihat Mahi meminta tolong karena dibawa dengan mobil oleh beberapa orang. Ternyata di dalam ruangan tersebut banyak terdapat gadis-gadis yang sudah lebih dulu diculik. Mereka semua akan segera dikirim ke luar negeri. Sankar yang mengikuti mereka masuk ke dalam gudang, berusaha membebaskan para gadis. Sebelum pergi, Mahi kemudian mengambil harddisk berisi semua kejahatan yang dilakukan di tempat tersebut. Mereka pergi dengan menggunakan bis dan kembali ke rumah Mahi. Seluruh keluarga para gadis yang diculik juga sudah ada di sana yang mengucapkan terima kasih. Tidak ada yang percaya pada ayah Mahi. Jika orang jahat pasti punya sisi baik. Lihatlah buktinya, laki-laki di depan kita ini telah menyelamatkan putri kita dan juga gadis lainnya. Dan itu menyelamatkan keluarga mereka juga. Tuhan mengutusmu untuk menyelamatkan keluarga kami dari kesedihan. Malam harinya, Bilal dan Charles kemudian mendatangi rumah Mahi. Mereka mencari harddisk yang dibawa Mahi. Ibu Mahi tertembak di bagian dadanya dan ayahnya Mahi mengalami beberapa luka tembak ketika menyelamatkan Mahi. Mahi sendiri mengalami luka tembak dan beberapa luka tusuk dan pukulan di kepala. Sankar yang kebetulan lewat melihat Mahi dengan banyak darah di tubuhnya. Mahi kemudian dibawa ke rumah sakit dan disinilah Sankar mengetahui jika saat dia terluka dulu, Mahilah yang kemudian menolongnya, bahkan memberikan darahnya untuk Sankar. Keadaan Mahi semakin membaik pasca operasi. Namun dokter menjelaskan jika ia akan kehilangan seluruh ingatannya karena luka yang parah pada kepalanya. Sankar mengaku sebagai saudara laki-lakinya Mahi ketika Mahi bertanya. Sejak saat itu ingatan Mahi adalah apa yang Sankar katakan, hanya bakat melukisnya yang tidak hilang. Inilah kisah hidup Mahi. Sankar merasa senang saat Sekar melamar Mahi karena akan ada orang yang bisa menjaganya. Dulu ayah Mahi pernah mengatakan jika uang dan kekuasaan tidak akan pernah bisa membeli kebahagiaan. Hanya perbuatan baiklah yang akan membuat kita bahagia. కోరుకున్నట్టే ఈ పెళ్లి ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది. Mendengar kabar kedua adiknya meninggal, Alex menuju ke Kolkata. Melihat jasad adiknya, Alex murka. Mereka mendatangi tempat perawatan salah satu anak buah yang menjadi saksi yang melihat wajah Sankar. Anak buah yang sempat koma, kemudian sadar, namun tidak bisa berbicara sehingga Alex meminta untuk membawa seorang ahli sketsa wajah. Bertepatan saat polisi datang ke kampus Mahi untuk meminta bantuan ahli sketsa wajah. Mahi yang datang dan memberikan undangan pada pemilik kampus. Dan Mahi diminta untuk ikut polisi yang meminta bantuan untuk menggambar wajah seorang penjahat yang mereka cari. Anak buah Alex memberikan petunjuk mengenai bentuk wajah dari orang yang menyerang mereka. Dan saat selesai menggambar, Mahi terkejut karena wajah itu milik Sankar. Mahi panik dan mengatakan jika ia sedang memikirkan kakaknya, sehingga ia menggambar wajah kakaknya. Namun anak buah Alex yang terluka yakin itu adalah wajah orang yang mereka cari. తప్పు జరిగింది. అన్నయ్య Sankar datang ke tempat di mana Mahi memberitahukannya. Saat Alex menodongkan senjata pada Mahi dan Sankar, polisi yang ada di sebelah Alex menodongkan senjata karena istri dan anaknya ditahan oleh Sankar. Sankar keluar dengan mobil Mahi dan langsung menuju mall untuk bertemu dengan keluarga Sekar. Lasya menyadari jika Sankar tidak tenang dan Sankar mengatakan jika mereka sudah mengetahui wajah Sankar. Sankar menerima telepon dari Alex dan mengatakan jika Mahi ada di tangannya. Lasya yang mendengar itu langsung berlari menemui Sekar. Ternyata Mahi sudah tidak ada di sana. Sankar datang menemui Alex di sebuah gudang.
Melihat Mahi yang dalam tahanan Alex membuat Shankar tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika ia mendapat pukulan dari anak buah Alex, Mahi memohon agar Shankar tidak disiksa. Anak buah Alex memukul tengkuk Mahi hingga ia mulai kehilangan kesadaran. Mahi dibawa pergi oleh anak buah Alex dan memanggil nama Shankar. Hal ini membuat kesadaran Shankar kembali dan sanggup melawan anak buah Alex. Perkelahian terus terjadi hingga Alex tewas tertusuk trisula di dadanya. Film ini bercerita mengenai usaha penumpang human trafficking yang dilakukan oleh mafia yang dipimpin oleh Alex di daerah Hyderabad dan Kolkata, yang kemudian mereka bersinggungan dengan seorang yang bernama Bola Shankar yang menganggap Mahi juga menjadi korban human trafficking dan memegang sebuah harddisk yang menyimpan berbagai bukti kejahatan mereka. Karena harddisk tersebut menyebabkan kedua orang tua Mahi meninggal dunia. Baik sahabat, itulah tadi alur cerita film yang berjudul Bola Shankar. Banyak pelajaran hidup yang kita dapatkan dari film ini ya teman-teman. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menyimak video LK2135. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.